Wal matafu matawaf tuluhu panjangnya meter wa arduhu dan lantainya, kita tahu kan bumi ya. Nah di sini artinya kira-kira lantai. Dan lantainya min rukham wa tulu qutrihi dan lebar wilayahnya minasyimal ila janub dari utara ke selatan wahid wa khamsuna metran 51 meter. Dalam Al-Quran itu ada istilah kata ma'syarul jinni wal ins in istatatum an tanfudu min aqtaris samawat. Ya kan ada kan surah Ar-Rahman itu. Min aqtaris samawat. Nah, aqtar jamak daripada qudrun. Ya, aqtar itu berarti ya wilayah langit dan bumi gitu, ya. Wa min asy-syarqi ilal gharbi dan dari timur ke barat wahid wa arba'una metran 41 meter. Wa tujahu babil Ka'bah dan searah pintu Ka'bah kharijal maqam di bagian luar tempat tawaf maqamu Ibrahim, terdapat makam Ibrahim. Wa huwa hajarun yaitu batu qama alaihi Ibrahimu alaihi salam di mana berdiri di atasnya Nabi Ibrahim alaihi salam hina banal Ka'bah ketika membangun Ka'bah. Dulu bapak-bapak di depan Masjidil Haram tuh ada namanya Jabal Abil Qubais. Di situ katanya Nabi Ibrahim mengambil bahan untuk dibangun Ka'bah. Kalau kita ambil beritanya kan Ka'bah itu adalah disebut dalam Al-Quran inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Bukan ya? Rumah pertama, bangunan pertama yang dibangun untuk manusia. Nah, itu katanya telah dibangun 2000 tahun sebelum Adam turun. Ya, yang membangun itu atas permintaan malaikat. Karena setelah jin diusir-usirin tuh, ditangkap-tangkapin pada waktu itu, malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menjaga bumi. Nah, malaikat yang menjaga bumi itu tidak bisa tawaf di Baitul Ma'mur. Maka untuk bisa tawaf di Baitul Ma'mur menyamai ibadahnya malaikat yang jaga langit, para malaikat minta supaya dibikin ya yang mirip dan bentuknya sama dengan di Baitul Ma'mur. Nah, maka Allah menyuruh para malaikat untuk membangun Ka'bah. Itu 2000 tahun sebelum Adam turun. Nah, Adam turun, lalu Adam bikin haji di situ bersama anak dan keluarganya pada waktu itu. Kemudian pada masa Nabi Nuh, ya, Ka'bah itu kan ada di bawah, ya, disebutkan biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Kalian namanya lembah kan gunung-gunung ya, kiri kanannya samping kiri. Itu lembah tuh di bawahnya begitu. Nah, cuma bedanya lembah di padang pasir, ya di sana kan tidak ada tumbuhan gitu kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya semak belukar yang tumbuh yang besar begitu, ya kan. Makanya dikatakan ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rumput aja nggak ada katanya. Ya, saking tandus. Ya, rumput aja sampai enggak ada. Nah, maka kalau gitu gunung-gunung sekelilingnya tuh, maka di tengah-tengahnya itulah Ka'bah gitu, ya. Nah, itu di situ dibangun. Nah, pada masa zaman Nabi Nuh terjadi banjir. Itu kalau dibaca berita dalam Al-Qur'an, bukan hanya Ka'bah yang terendam, tapi gunungnya juga ikut terendam juga. Buktinya dari mana? Ketika Nabi Nuh meminta anaknya ya supaya naik bersama kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, mari sini naik bersama kapal yang bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan jadi orang kafir. Kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ya, aku akan berlindung ke gunung yang dapat melindungi aku dari air. Cerita Kan'an itu tidak ada kelanjutannya. Ya, cerita Kan'an yang lawan tuh itu adalah Kan'an.
tidak ada kelanjutannya. Ini sangat diduga bahwa Kan'an itu mati tenggelam ya ketika dia udah ada di gunung, karena itu rencana dia ya. Rencananya adalah dia naik ke gunung yang dapat melindungi dari air. Kenyataannya air melampaui tingginya gunung, maka tenggelamlah dia. Nah, itu diduganya seperti itu oleh para ulama yang mufasir, kira-kira seperti itu ya. Yang di dekat Ka'bah itu diantaranya adalah Nabi Adam ya, walaupun jauh begitu. Kan Nabi Adam ketemunya sama Siti Hawa di mana? Ya berapa kali kan itu kan berarti kan? Nah itu Nabi Ibrahim untuk istrinya yang kedua yaitu Siti Hajar itu tempatnya di situ. Nabi Nuh itu melewati kira-kira melewati wilayah Ka'bah tersebut, sehingga pada waktu itu ya tenggelamnya Ka'bah itu menyebabkan rusaknya bangunan tersebut, tinggal pondasi-pondasinya. Maka dikatakan yarfa'u Ibrahim al-qawaida wa Ismail, ya kan? Ibrahim dan Ismail meninggikan apa? Pondasi-pondasi. Berarti pondasinya udah ada, tapi bangunan atasnya nggak ada. Nah, itu buktinya bahwa kalau begitu pada zaman Nabi Nuh itu banjirnya lewat situ kalau begitu, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggikan. Dari mana bahannya? Bahannya itu dari gunung Jabal Abil Qubais yang ada di depan Ka'bah pada waktu itu. Ya, jadi kemungkinan besar seingat-ingat saya nih, kalau nggak salah itu di samping Zamzam Tower, ya sekitar itu adalah tempat di mana yang Zamzam Tower itu dijadikan hotel. Dulunya adalah Jabal Abil Qubais, gitu. Nah, di Jabal Abil Qubais itu Nabi Ibrahim diperintahkan tuh wa'adzin bin nasi bil haji yaitu karijal wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajrin amin. Jadi mulai di Jabal Abil Qubais itu tuh Nabi Ibrahim manggil-manggil, menyuruh-nyuruh untuk wahai manusia, ayo berhaji, ayo berhaji. Walaupun pada waktu itu manusianya dikit gitu, tapi memang perintah Allah untuk memanggil manusia supaya berhaji. Nah, itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, satu keajaiban, istilahnya mungkin bagian daripada mukjizat Nabi Ibrahim itu ketika Nabi Ibrahim pada waktu itu kan mungkin pola pikir bikin tangga belum ada kali pada waktu itu, sehingga yang terjadi adalah munculnya mukjizat bagi Nabi Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ibrahim nggak sampai ke bagian atas Ka'bah, Nabi Ibrahim naik ke batu ya untuk ya sekedar meninggikan badannya Nabi Ibrahim gitu. Nah, batu yang dinaikin oleh Nabi Ibrahim ini nih melesat gitu ya, melesat sehingga menggambarkan kakinya Nabi Ibrahim di situ. Nah, itulah batu yang dipakai buat injek itu tuh ya. Nah, itu adalah batu yang sekarang disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam itu diambil dari kata koma. Koma yaqumu ya, qaimun maqamun. Nah, maqam itu artinya tempat berdiri. Hina bana Ka'bah wa muqa'abuhu dira'un, dan apa tuh namanya, gundukannya begitu. Jadi batu itu tuh kalau ditaruh di meja nih misalnya di lantai itu apa namanya itu ya, gundukannya begitu ya, apa namanya ya kalau begitu. Nah, itu katanya seukuran 1 zira' wa huwa hajar aswad, yaitu seperti batu hajar aswad. Jadi bentuknya besarnya sama tuh kalau gitu antara batu yang diinjak Nabi Ibrahim dengan Hajarul Aswad. Kemarin sudah saya ceritakan, ternyata Hajarul Aswad itu terjadi perebutan pada waktu itu, perang yang diambil itu adalah Hajar Aswad itu, ya. Sehingga sekarang ya tinggal sisa-sisanya aja kalau gitu. Jadi disebut Ka'bah itu karena dia nongol di permukaan bumi. Maka sesuatu yang muncul di permukaan bumi itu, nah itulah bahasa Arabnya disebut dengan Ka'bah itu. Jadi muncul ke permukaan. Maudi'u ijlalil muslimin wa ihtiramihim, ya, tempat pengagungan kaum muslimin dan penghormatan mereka. Wa alaihi sundukun minasaj, dan di atasnya terdapat kotak yang terbuat dari ya apa namanya aluminium ya, saj.
Ya, jadi kalau sekarang tuh kita bisa lihat kan tuh ya di gambar-gambar, coba nanti Bapak bisa lihat gambar apa namanya makam Ibrahim. Dulu itu makam Ibrahim mepet banget dengan Ka'bah, ya. Nah, lalu kata Umar, ya Rasulullah, bisa nggak nih agar makam Ibrahim mundur sedikit dari Ka'bah, ya, biar nanti antara orang yang tawaf dengan orang yang mau sholat tawaf itu paling tidak jaraknya itu adalah dimulai dari makam Ibrahim, gitu, ya. Umar berpendapat kalau orang tawaf di sini itu mentok nih, kira-kira terhalang oleh makam Ibrahim. Sementara sunnah Nabi katanya juga orang yang habis tawaf sholatnya di sini, arahnya nih paling baik, gitu, ya. Nah, kalau orang ada banyak sholat di sini, ini yang tawaf keliling nabrak dia pada gitu, gitu kan ya? Nah, itu begitu. Akhirnya ada kali ya 10 meter itu akhirnya makam Ibrahim dipindahkan, ya, di sini. Jadi ini ya atas usulan Umar nih pada waktu itu. Bahasa Indonesianya makam kali begitu ya, makam dengan makom jadi beda. Kubur Nabi Ibrahim di Hebron, di apa? Di Palestina. Nah, yang sekarang dikuasai oleh Israel, ya, sama ya. Jadi istrinya Nabi Ibrahim itu ada di Masjidil Aqsa yang lama. Oke. Wa Zamzamu, dan sumur Zamzam fi kharijil maqaf, ada di luar wilayah tawaf. Ila janubus syarqi, ke arah tenggara. Minal maqam, dari makam Ibrahim. Alaiha, ya, di atasnya kubbatun, terdapat kubah. Tartafi'u 'anil ardi nahwa qamatin, ya, meninggi dari tanah, ya, nahwa qamatin, seukuran sependirian. Wasa'atu fami bikrin, dan luas mulut sumur Zamzam nahu arba'in azru'in, kira-kira 4 zira, 4 hasta. Ya, 4 hasta berarti 2 meter. Ya, kira-kira lebih, ya, kurang lebih. Dulu sebelum dibangun Masjid Haram yang sekarang ini nih, itu antara makam Ibrahim dengan sumur Zamzam tuh nggak jauh, ya, dekat. Nah, nanti kalau Bapak ngecek-ngecek itu ada, ya, papan perak begitu. Nah, ini di sini nih, ya mungkin karena dulu di situnya sumur kali begitu ya. Ya, seukuran paku bina nih kira-kira tuh. Ini ada papan peraknya begitu, tebal begitu. Nah, itu adalah sumur Zamzam tuh di situ jadi. Ya. Jadi dari makam Ibrahim kira-kira di sini, ini kira-kira ya sekitar antara 10-20 meter. Nah, itu adalah ada kayak sekarang ada sebuah lubang yang ditutup gitu, ya. Nah, itu tempatnya seperti itu, ya. Dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menemukan di situ. Safa Marwah itu tempat Siti Hajar nyari air. Umumnya bukan di Safa Marwah gitu kan, di samping Ka'bah gitu. Ini tempat duduknya Nabi Ismail. Nah, Ismail kan belum bisa diri tuh ya kan. Anak kecil kan kalau nangis kan kakinya nendang-nendang tuh. Iya. Ya. Ditaruh di pasir di bawah, kaki Nabi Ismail tuh nangis, ya kan, karena tinggal ibunya nyari air, nangisnya. Nah, dia nendang-nendang nih kakinya tuh, ya kan, begitu gitu kan. Nah, hasil tendangannya itu tuh, ya, mukjizatnya Nabi Ibrahim keluar dari situ. Nah, gitu. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikannya Ka'bah itu, yang seperti sekarang kira-kira ketika Nabi Ismail umurnya antara 10 sampai 13 tahun. Tapi belum tahu Siti Hajar kalau di situ ada Ka'bah saja. Tahu. Kan mereka dijelaskan bahwa inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim tahu itu Ka'bah memang.
Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya, surah Ibrahim 37. Wahai Tuhanku, aku menempatkan sebagian dari keturunanku, ya. Sebagian kan berarti bukan semuanya kalau gitu. Yang satu Nabi Ishak itu ikut istri pertama di Palestina. Yang Nabi Ismail itu di biwadin, di satu lembah ghairi dzar'in, yang tidak ada satu rerumputan pun tumbuh di situ. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Yang dimaksud Ka'bah. Tapi Ka'bahnya kan belum berbentuk pada waktu itu, ya. Karena nanti baru ada ayat berikutnya, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail. Ya. Nah, Nabi Ibrahim udah tahu tuh fungsi daripada Ka'bah itu untuk apa? Liyuqimus shalah, untuk mereka mendirikan sholat. Berarti kalau gitu yang namanya ajaran sholat dari nabi-nabi terdahulu udah ada gitu. Cuman waktunya yang berbeda gitu aja. Sama jumlah sholatnya. Semua nabi itu dulu sholatnya paling banyak 2. Kalau kita kan 5. Kalau nabi-nabi terdahulu sholatnya 2 waktu itu paling banyak. Yang merata itu satu-satu. Setiap nabi ada sholat. Sama seperti kita sholat. Ketika Nabi Isa ditanya, kamu bayi anak siapa? Siapa bapak kamu tuh? Gitu. Kan kejadian Nabi Isa kan luar biasa kan? Iya. Karena bapaknya nggak ada. Jawabannya apa? Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, aku diperintahkan untuk melaksanakan salat dan zakat ma dumtu hayya, selagi aku hidup. Kata sholat di dalam Al-Quran ada nggak perbedaan? Yuqimunas sholat, aqimis sholat. Ya, kata-kata sholatnya nggak berubah, gitu ya kan? Artinya kalau sholat nggak berubah kan berarti dari dulu sholatnya begitu juga kan, gitu kan? Kecuali waktu mungkin, ya. Waktu itu Allah tentukan untuk sholat kita, bisa waqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Itu juga umum juga bagi nabi-nabi terdahulu juga waktunya dulu juga. Laksanakanlah salat ya min duluki syamsi, dari terbitnya matahari ila ghasaqil lail, sampai terbenamnya munculnya malam. Ya nabi-nabi terdahulu juga begitu. Cuman Allah nggak tentu itu jam berapanya begitu ya kan, tapi waktunya sekitar itu gitu, ya. Nah itu. Jadi Nabi Ibrahim sudah sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat juga. Tahu dari mana? Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad orangnya iya-iyaan gitu ya kan, iyaan aja begitu sama Allah begitu. Ketika diwajibin 50 waktu sholat, terima, iya gitu ya kan nggak membantah Nabi Muhammad ya kan. Nah turun ketemu Nabi Musa tanya, Muhammad dapat apa? Kewajiban sholat berapa? 50. Nabi Isa kaget ya kan, 50 kira-kira bisa ya 50, gua aja 1 ya kan. 50 keren banget begitu, kapan sholatnya kira-kira gitu. Itu pemikiran Nabi Musa yang dia hanya mendapatkan 1 kewajiban sholat dibandingkan Nabi Muhammad yang 50. Karena Nabi Musa tuh umatmu nanti nggak sanggup, bukan nggak sanggup apa-apa, maksa mau dikit-dikit sholat begitu ya. Itu pemikiran Nabi Musa. Nah taunya Nabi Musa sholat itu berat, kan berarti dia punya pengalaman sholat dan lalu. Iya, ya kan? Umatmu nggak bakal sanggup. Dari mana dibuktinya ya kan? Nah dia punya bukti bahwa umatnya yang diwajibkan sholat cuma 1 waktu kagak sanggup melaksanakannya. Balik, minta lagi sampai turun, setiap kali balik turun 5. Akhirnya sampai 9 kali balik, yang mau ke 10 ya kan. Nabi Muhammad bilang, ya Musa udah malu dah, udah mati umur udah dari 50 sampai tinggal 5. Tapi Nabi Musa masih tetap kecewa itu. Dalam Al-Quran tidak ada perbedaan kata sholat Musa, sholat Ibrahim, sholat Isa, nggak ada. Kalau milah itu bisa beda. Ada kata-kata millatu Ibrahim. Nah itu kemungkinan besar syariatnya Nabi Ibrahim, syariat Nabi terdahulu, itu sangat memungkinkan beda.
Tapi kata sholat, karena semuanya bentuknya sama, dapat dipastikan sholatnya adalah sama kalau begitu, ya. Nah itu, jadi di depan Ka'bah yang tadi dikatakan belum jadi, itu kan ya, masih bentuk bangunan yang hancur. Disitulah Nabi Ibrahim menempatkan anak-anaknya dan istrinya. Dan ketika air sudah habis, ya itu Siti Hajar mencarinya antara Safa dan Marwah, ya. Safa dan Marwah itu kan hampir, kalau kita hitung ada kali ya 1,5 kilo kali begitu. Ya. Nah setelah akhirnya di dekat samping Ka'bah itu muncul ya air. Kata Siti Hajar setelah dia menemukan dan melihatnya di anak itu di sekitar air tuh, dia membendungnya dengan pasir-pasir yang ada di situ dengan mengungkapkan kata-kata zamzami zamzami gitu ya, zamzami zamzami. Nah kata-kata zamzami zamzami itu artinya ijma'i kumpul ya kan. Nah kumpul itu bahasanya Siti Hajar yang kemudian akhirnya menjadi nama untuk air tersebut, sehingga dinamakan dengan ya sumur Zamzam atau air Zamzam. Walaisat raw'atul masjidil haram maksuratan ala ma bihi minal abniyah ad-dakhmah. Walaisat raw'atul masjid, dan tidaklah keindahan Masjidil Haram maksuratan dibatasi alama bihi minal abniyah, ya, atas semata-mata bangunannya yang megah, warrihabil fasihah, dan halaman yang luas, wal kibabil aliyah, dan kubah-kubah yang tinggi, wan nuqushil badi'ah, dan ukiran-ukiran yang indah. Walakin lahu, akan tetapi lahu, panjang artinya sekali pun lahu doang ya. Lahu Masjidil Haram memiliki ada dzalika, selain itu, rawatun, satu keindahan, tamla'un nufus, yang memenuhi jiwa, wa takhfihu lahal qulub, dan menggetarkan hati. Takhfihu, menggetarkan laha, keindahan tadi itu laha kembali kepada rawah, al-qulubu, hati. Wa tafidu laha min khasyatillahi dumu. Tufidu boleh, wa tafid, tapi banyaknya wa tufidu ya. Wa tufidu, dan mengalir, mencucurkan, laha, bagi keindahan tersebut, min khasyatillah, karena takut kepada Allah, ad-dumu'u, ya, air mata. Fa ayyu syai'in ablagu fin nafsi. Fa ayyu syai'in, adakah sesuatu yang lebih menancap, fin nafsi, di dalam jiwa, wa arwahu manzaran, dan lebih indah, manzaran, pemandangannya, min ru'yatil jumu' al-hasyidah, dari memandang al-jumu' al-hasyidah. Apa tuh? Orang tuh yang berkerumun banyak begitu, namanya disebut dengan al-jumu' al-hasyidah, ya, kumpulan orang banyak begitu. Banyaknya sangat banyak gitu ya. Ya, kalau orang Arab menggunakan kata hasyadah tuh, dan kata hasyidah itu untuk susu onta, itu dianggap susu yang deras mengalir begitu ya. Nah, kalau hasyada annas
Nah, itu artinya adalah jumlah yang sangat banyak. Itu disebut dengan hafidah namanya. Tadkhulul Masjidil Haram, yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Yuhalliluna, mereka bertahlil. Wa yukabbiruna, dan mereka bertakbir. Khasyi'atan absaruhum, menundukkan pandangan mereka. Sa'idatan ila sama'i, memanjatkan. Ila sama'i, ke langit. Da'awatuhum, doa-doa mereka. So'ada itu artinya naik. Mis'ad itu artinya lift. Memanjatkan ila sama, ke langit. Da'awatuhum, doa-doa mereka. Wa qad tajarradu, dan mereka telah melepas. Min kulli zinatin, dari setiap hiasan. Illa libasat taqwa, kecuali pakaian takwa. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya orang yang bertawaf itu dengan umrohnya, dengan pakaiannya yang khusus tersebut, itu hampir sama pakaiannya dengan pakaian kafan, kain kafan. Ya, di antara persyaratannya itu adalah kain umroh tersebut ya, itu nggak boleh berjahit. Nah, itu kan pertanda bahwa waktu haji, umroh itu gambaran menuju kepada akhirat, menuju kepada kematian. Itu yang perlu dipikirkan, itu pasti itu tuh, supaya kita nggak ngelantur pikirannya kemana-mana, ya, pikirannya menuju betul-betul ke akhirat, fokus ke akhirat. Gambarannya kan lihat nih, baju kamu tuh yang ada di badan cuma 2 lembar, nggak boleh pakai kantong. Yang diperintahkan itu adalah pakaian yang menutup aurat dan menutup badan. Ya, berarti kalau gesper atau ikat pinggang itu bukan yang menutup badan. Jadi sesuatu yang tidak dianggap sebagai sebuah pakaian, walaupun berjahit boleh, ya, sendal misalnya, ya kan. Nabi Nuh dulu itu punya murid besar, ya, punya murid besar yang istilahnya menjadi khalifahnya gitu. Nabi Muhammad kan ada Abu Bakarnya tuh. Nah, pada masa Nabi Nuh itu ada 5 orang, ya, ada Wudda, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasra. Ini 5 orang khalifahnya Nabi Nuh, ya. Sebagaimana khalifahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan 4, kalau dia 5. 5 orang ini karena jasanya besar dan tingkat kealimannya hampir mendekati tingkat kealimannya Nabi Nuh, itu oleh umatnya dibikinin patung, ya, dibikinin patung. Awalnya hanya sebagai untuk apa? Mengenang, penghormatan kepada orang yang jasanya besar, meneruskan ajaran Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh kan umurnya aja 1000 tahun kan, berarti umat-umat mereka juga kan nggak jauh-jauh juga tuh umatnya yang umurnya sekian-sekian tahun juga begitu. Tapi lama kelamaan, ya, satu-satu nih mereka meninggal. Setiap kali satu meninggal, bikin patung. Kata mereka, penghormatan. Orang Cina begitu kan sekarang kan, dibikinin patungnya. Nah itu, akhirnya disembah. Nah ternyata begitu juga di zaman Nabi Nuh, 5 orang ini, ya, Wadda, Suwa'a, Yahusa, Ya'uq, Nasra, itu nama-nama patungnya. Dulunya adalah, ya, dalam rangka mengenang jasa besar mereka dalam berdakwah. Tapi akhirnya berubah jadi bahan sesembahan, ya. Oke, ya. Wa fihim al-maliku was-suqatu. Wa fihim, di antara mereka, di antara para, ya, orang-orang yang berhaji tadi itu, al-maliku, raja, wasuqatu, dan rakyat jelata, proletar. Yatufuna bil baiti, mereka bertawaf, ya, di al-bait, Masjidil Haram maksudnya.
Wa yata'allaquna dan mereka bergelantungan di astarihi, ya, pada tali-talinya. Penutup-penutupnya juga boleh. Wa yastalimuna dan mereka menyampaikan salam al-hajar kepada Hajar Aswad. Wa yaltazimuna dan mereka menempelkan diri mereka al-mu'tazam kepada mu'tazam. Wa yaluhu ala wujuhihim dan tampak pada wajah mereka simar rahbah, ya, apa namanya, tampang, apa tampangnya, ar-rahbah rasa takut, wal khusyu dan tunduk. Wa ayu syai'in ajma'u lil ghibtah, adakah sesuatu yang lebih menghimpun lil ghibtati untuk rasa ingin. Ghibtah itu kalau yang negatif namanya hasad, ya, dengki. Kalau ghibtah itu untuk sesuatu yang baik, keinginan yang ada pada diri kita tapi dalam bentuk yang baik, yang ada pada diri orang lain, itu namanya disebut dengan ghibtah. Tapi kalau keinginan buruk, ya, yang ada pada diri kita untuk yang dimiliki oleh orang lain, itu namanya disebut dengan hasad. Orang hasad itu nggak ada enaknya hidup, ya, karena menjadikan dia seolah-olah tidak redha dengan apa yang Allah berikan untuk orang lain. Kalau orang tersebut inginnya adalah, ya, supaya punya ilmu sebagaimana ilmunya orang alim, begitu, supaya bisa beribadah sebagaimana ibadahnya orang yang ahli ibadah, ingin bersedekah sebagaimana bisanya orang kaya pada bersedekah. Yang diadu itunya tuh sisi positifnya. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan ghibtah namanya, ya. Itu sisi positifnya, nggak apa-apa. Wal khudu'u dan tunduk min sautil muadzinin, dari suara para muazzin, ala mana biril masjidil haram, di atas mimbar-mimbar dari Masjidil Haram. Yursiluna bil adzan, ya, mereka melepas melalui azan aswatahum, suara mereka, suara para muazzin. Fatatajawabu bihal asiddahu, maka saling apa tuh, bergema, ya, saling menjawab biha dengan suara tersebut. Al asiddau, suara apa, kalau kita melantunkan suara dengan suara terus berbalik itu apa namanya? Gema, ya, gema. Nah, itu namanya al asidda fi jawis sama, di, ya, udara bagian langit, ya, udara langit di bagian atas lah. Itu biasanya kalau ada gedung-gedung tertinggi gitu kan, kemudian ada lapangan luas, itu kalau kita mengeluarkan suara itu bisa balik ke suaranya lagi tuh, begitu, ya. Gaung, ya, kan kita bilang juga boleh, ya, gaung, gema, ya. Watun situ li jamaliha dan terdiam li jamaliha karena keindahan azan tersebut. Al azanu, ya, nah ini jamak daripada telinga nih, ya, kuping-kuping, telinga-telinga. Wataksyamu dan tunduk al aswatu, suara-suara lirrahmani, terhadap Allah yang Maha Pengasih. Wa ayu syai'in, dan adakah sesuatu auqamu yang lebih menancap
yang lebih menusuk. Fin nufusi, ke dalam jiwa. Wa au'azu, dan lebih memberi nasihat. Lil mar'i, bagi seseorang. Wa adallu, dan lebih memberi petunjuk. Ala thabatil aqidati, atas kokohnya akidah. Wa amra'u lil aini, dan lebih memenuhi pandangan. Al-ain, pandangan, mata asal. Wa abyanu li hikmatil haji, dan lebih jelas dan lebih nampak li hikmatil haji, bagi hikmah kalau kita sebutkan misalnya ajaran, pelajaran juga bisa. Hikmah haji min ru'yatil hajiji, dibanding dengan melihat jamaah haji. Jadi kalau memang kita udah ada di sana, para bapak sekalian ya, itu boleh dikatakan melihat banyaknya orang aja itu udah kita udah luar biasa banget tuh perasaan. Jadi orang kalau udah ajalnya di mana Allah tentukan, kesitulah dia akan berangkat. Ya, kalau orang udah ditentukan ajalnya di satu tempat, kesitulah dia akan mengantarkan ruhnya. Saya ambil contoh, Nabi Sulaiman itu punya menteri, dan menteri itu adalah tangan kanannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalau rapat itu di mejanya hampir membentuk lingkaran, membudak gitu. Nah ini kalau seandainya ini Nabi Sulaiman nih, menteri tangan kanannya itu ada di sebelah kanan dia. Nah ini di depan kan ada menteri-menteri yang lainnya itu begitu. Cuman pada waktu rapat hari itu ada orang yang kayaknya pejabat juga begitu, ikut rapat, tapi semua menteri nggak ada yang kenal sama dia. Dari awal rapat ini orang kayaknya itu perhatiannya bukan kepada perhatian yang dibicarain Nabi Sulaiman gitu, tapi memandang kepada perdana menterinya Nabi Sulaiman. Dari awal rapat sampai selesai rapat begitu juga. Sampai akhirnya selesai rapat, baru perdana menterinya itu mau bertanya. Dari sini kan ada catatannya mas, saya kenal semuanya. Ini siapa nih orang, kok pakaiannya pakaian pejabat, tapi saya kagak kenal. Anda mengundang tamu katanya. Siapa? Itu malaikat maut. Oh. Waduh. Itu malaikat maut. Lah ngapain dia rapat di sini katanya? Emang penting rapat kita hari ini katanya. Ya, tidak masalahnya bukan dia mau ngikut rapat. Tugasnya hari ini menjemput kamu katanya. Insya Allah. Benar-benar dibilang kan Nabi Sulaiman. Ya Allah, ya Nabi Sulaiman katanya, tolonglah saya. Kamu kan siap mati atau tidak siap mati kan pasti mati katanya. Ya untuk jangan hari ini lah pokoknya. Jangan aja. Terus bagaimana? Ya apa yang kamu mau? Cari saya atau hindari saya dari malaikat maut tersebut, memanaknya pokoknya tempat yang paling jauh sehingga saya tidak bisa dikejar oleh malaikat maut tersebut. Kamu mau kemana? Pikir-pikir negara mana yang paling jauh dengan Palestina? Ketemu di otaknya ke Cina, ya kan, Asin bahasanya begitu. Ya udah, Nabi Sulaiman ambil sejadah yang biasa dia tempat sholat itu buat terbang. Memang betul dulu begitu. Nabi Sulaiman panggil angin kan, Nabi Sulaiman bisa menentukan apa aja dia. Angin dengan pasukan jinnya begitu. Ya, nih bawa tuh perdana menteri saya ke Cina, ya kan? Ya, udah benar tuh terbang ke Cina. Malaikat maut sih, ya, malaikat maut tuh yang tadi di situ lalu mendekat kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, ini saya punya perintah dari Allah mencabut nyawa si fulan. Kan jabatannya perdana menteri ente. Iya, gitu. Ini jamnya sama menitnya udah tinggal sedikit lagi nih, ya kan? Saya bingung kok nih orang masih ada di sini katanya. Gitu. Catatannya
Di Cina. Iya, catatannya di mana hai malaikat maut? Di Cina. Saya bingung ente kok tuh orang masih ada di sini? Emang ke Cinanya salah gimana tuh dia orang katanya? Ya, kata Nabi Sulaiman, itu orangnya lagi mau ke Cina tuh kan. Ya, itu orangnya lagi mau ke Cina katanya. Ya udah salah tuh, biar di Cina katanya juga ramai katanya, ya kan? Kenapa di Quran katanya kalau sampai ajal anak Adam maka kami kirim para malaikat, nggak satu Pak kalau di Quran bilang malaikat. Jadi kalau untuk saya orang dikasih- alim Pak, orang Ya. alim misalnya betul memang seperti itu, tapi permasalahannya kayak begitu kan kita nggak bisa ngelihat ya kan, Iya. hal yang lain. Baik, dikit lagi. Waqad atammu manasikahum, dan mereka telah menyempurnakan manasik haji mereka. Manasik itu artinya ibadah sama. Fa asyraqat, maka bersinarlah wujuhuhum, ya, wajah-wajah mereka. Wa qarrat uyunuhum, dan tenang ya hati mereka, jiwa mereka. Wa salijat, ya, asalnya salijat itu dingin. Nufusuhum, ya, damai hati mereka. Wa tabat minhumus sarair, dan menjadi baik dari mereka as-sarair. As-sarair itu isi daripada qalbun, itu namanya sarirah, jamaknya sarair. Itu namanya relung hati yang paling dalam, itu namanya sarair. Wa khalasat, dan merasa tulus lillahi, kepada Allah, ad-damair. Ad-damair itu sama dengan hati juga. Waqtalata ghaniyuhum bifaqirihim, dan bercampur ya antara orang kaya dan orang fakir di antara mereka. Fata'arafu, maka mereka saling mengenal. Wa ta'alafu, dan saling asalnya sih kata jinak. Itu apa tuh kalau kita sesama kita tuh punya hubungan yang amat erat begitu tuh, itu disebut dengan ta'alafu namanya. Ya, kalau arti asalnya itu jinak, kalau binatang gitu tuh jinak. Ya. Wa waqafa ba'duhum ala ahwali ba'din, dan ya menolong sebagian mereka atas keadaan yang lain. Fazdadu ulfah, ya, maka bertambahlah ulfah. Ta'alafu dengan ulfah itu sama tuh, saling mencintai aja lah, ya, saling mencintai, maka bertambah rasa cinta. Watihadan, ulfatan watihadan, dan ittihadan, ya, persatuan. Wa asbahu, dan jadilah mereka binikmatillahi, dengan nikmat Allah, ikhwana, ya, menjadi saudara. Baik, saya tutup.